Oke, sudah muncul Pak Fatoni. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Vivi. Waalaikumsalam, selamat pagi Rian. Terima kasih ya sudah mau bergabung di Google Meet dengan Bu Vivi. Ya, ada apa Bu ya? Ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa, Bu Vivi cuman ingin bertanya-tanya saja sama kamu, kita ngobrol-ngobrol. Nggak keberatan kan ya? Tidak Bu. Oke, sebelumnya gimana kabarnya hari ini, Leh? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, sehat ya nak ya? Ya, Oke, senang sekali mendengarnya. Nah, sebelumnya Bu Vivi mau tanya nih, kamu pernah nggak mendapatkan konseling atau mengikuti proses konseling, pernah nggak? belum pernah Bu, namun saya pernah disuruh Pak Ato untuk konseling dengan Bu Vivi. Oh pernah ya, berarti sama Pak Atok disuruh ke Bu Vivi untuk konseling ya? Ya, Tapi Bu Vivi selama ini belum pernah memberikan konseling secara langsung ya ke Rian. ya, Nah, jadi sebelumnya Bu Vivi jelaskan dulu apa konseling itu, mau nggak? mau Bu. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi, perlu Rian ketahui bahwa konseling itu merupakan bantuan profesional yang Ibu berikan kepada kamu, Nak. Nah, dalam konseling itu nanti ada azas-azas yang akan diberikan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada yang namanya azas kesukarelaan. Jadi di sini nanti Rian mengikuti proses konseling berdasarkan keinginannya sendiri, bukan karena paksaan dari teman atau dari guru, namun dari keinginan Rian sendiri. Nah, untuk yang kedua ada yang namanya azas kerahasiaan. Jadi artinya semua informasi yang nantinya Rian berikan kepada Bu Vivi, apapun yang Rian ceritakan ke Bu Vivi, itu nanti akan dijamin kerahasiaannya. Oleh jangan sungkan, jangan malu, jangan takut menceritakan apapun kepada Bu Vivi. Jadi ini nanti berbeda kalau misalnya kamu cerita ke teman-teman kamu kan biasanya nanti diberitahukan ke teman yang lain, gitu ya. Ya, Yang ketiga, ada yang namanya azas kegiatan. Jadi selama kamu mengikuti proses konseling, sebenarnya rangkaian kegiatan agar kamu lebih mampu memahami kesulitan diri kamu dan memecahkan permasalahan yang sedang kamu alami. Dan yang terakhir ada yang namanya azas keahlian. Di sini nanti konseling diampu oleh orang yang ahli, yaitu guru BK. Gimana? Sudah jelas nggak, Nak? Apa itu konseling? ya Bu, saya paham Bu. Sekarang apa itu konseling? Oke, baik. Nah, uh, sebelum kita mulai proses konseling, ada baiknya kita berdoa dulu. Gimana? Ya Bu. Oke, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, yang selanjutnya, karena di proses konseling ini kita juga harus memberikan batasan waktu. Gimana kalau kita sepakati proses konseling ini selama kurang lebih 45 menit, gimana? Setuju nggak? Setuju Bu. Setuju ya. Setelah ini kamu nggak ada kegiatan lain kan ya? Nggak ada Bu. Oke, baik. Kita sepakati 45 menit dari sekarang, berarti nanti jam 8.45 kita selesai. Gitu ya? Ya, Oke. Beberapa hari yang lalu, Bu Vivi mendapatkan laporan dari teman-teman guru kamu berkelahi sepulang sekolah ya sama teman-teman di perempatan dekat sekolah. Benar begitu? benar Masih ingat? Bu. Gimana itu nggak ceritanya? Karena teman-teman saya dibully Bu, saya mangkel dan saya sebagai ketua geng saya membantu. Oh, jadi kamu ceritanya aku mau angkel ambil teman-teman kamu yang membuli itu ya? Jadi kamu Ya, kamu ketua geng ini ceritanya. Kamu ya, membela teman-teman di geng kamu yang punya masalah dengan teman dari kelas yang lain. ya Bu.
Ya. Jadi intinya solidaritas dalam geng gitu ya, Nak ya. Nggih. Oke, Bu Vivi mengerti. Memang kita kadang sebagai ketua dalam kelompok kita wajib membela anggota. Tapi apakah benar dengan hal itu, dengan emosi itu bisa menyelesaikan masalah, Nak? Tidak, Bu. Tidak. Oke, gini aja deh. Sebelum kita melanjutkan proses konseling ini, Bu Vivi punya 2 video yang bisa kamu lihat dan kamu pahami. Nanti disimak baik-baik ya videonya ya. Ya, Bu. Oke, saya putarkan dulu. Sudah terlihat belum, Nak? Sudah. Udah ya. Saya play. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Kekerasan di sekolah sering terjadi di Dari Indonesia. tahun 2013 hingga 2014, Dari tahun jumlah kekerasan di 2013 sekolah hingga naik sampai 2014, dengan 16% jumlah kekerasan di yang sekolah naik dilakukan sampai anak dengan usia di bawah 16% 14 yang tahun. dilakukan anak usia di bawah Dan 14 itu tahun. dilakukan di sekolah. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti Hampir terdapat setiap kasus sekolah yang kekerasan ada di di sekolah. Indonesia pasti Dari terdapat tingkat kasus kekerasan di universitas, sekolah. menurut ke Dari SMA, tingkat lalu universitas, SMP, menurut bahkan ke sampai ke SMA, SD. lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Bagaimana Biasanya, caranya? kekerasan dilakukan dengan banyak hal, Biasanya, seperti kekerasan dilakukan dengan secara banyak hal, verbal, seperti secara secara fisik, verbal, secara fisik, rasional, secara elektronik. rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang Sebagai terlihat gendut contoh, atau berbadan besar, bila ada anak yang biasanya terlihat gendut orang di atau sekitarnya berbadan besar, akan mengata-ngatainya biasanya dengan orang di perkataan yang sekitarnya tidak akan enak. mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak Ada enak. pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat Ada si pula anak culun mereka yang menjadi merasa bahan asik lelucon. iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun Biasanya, suka mereka mendapatkan yang perlakuan mempunyai yang ras yang kurang berbeda pun menyenangkan. suka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa Zaman pun dilakukan berubah. melalui media Kekerasan ini elektronik pun atau bisa biasa kita dilakukan sebut melalui media media sosial. elektronik atau biasa kita sebut Tahukah media kamu sosial. apa dampak dari perbuatan itu? Tahukah kamu apa dampak dari Bagi yang perbuatan melihat, itu? tentu saja akan berdampak pada Bagi dampak yang mental. melihat, tentu Dia saja akan akan merasa berdampak takut pada dan dampak merasa mental. tidak nyaman. Dia akan merasa Bagi takut pelaku, dan merasa tidak biasanya nyaman. akan mendapat sanksi Bagi pelaku, bertahap dari orang tua, biasanya akan mendapat sanksi pihak yang bertahap dari berwajib, orang tua, atau di pihak yang persidangan, berwajib, dan bisa atau sampai di akhirnya di persidangan, penjara. dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti Sebagai sering korban, absen dan akan bolos berdampak sekolah, seperti mudah sering emosi absen atau dan labil, bolos sekolah, sering mudah terlihat ada emosi luka atau dan memar, labil, sering atau yang terlihat lebih ada parah, luka dan memar, bunuh diri. atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Apakah kamu siap Karena menerima jalan semua kalian masih perlakuan panjang itu? untuk sebuah Karena kebaikan. jalan kalian masih Stop panjang untuk kekerasan sebuah di kebaikan. sekolah. Stop kekerasan di sekolah. Oke, itu video yang pertama ya, Li ya. Ya. Oke, saya putarkan video yang kedua. Bentar.
Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Oke. Gimana videonya? Sudah dilihat tadi? Sudah, Bu. Sudah. Gimana videonya? Bagus nggak? Bagus sekali, Bu. Tentang apa sih tadi videonya, Nak? Tindakan bullying, kekerasan. Kekerasan. Jadi bullying itu macam-macam, ada yang secara verbal dan non-verbal. Salah satunya tadi bullying itu adalah melakukan tindakan kekerasan antar teman, seperti itu kalau di sekolah. Nah, kamu pernah nggak sih mengalami hal-hal seperti yang ada dalam video tadi? Pernah, Bu. Saya pernah dibully oleh kakak kelas geng saya juga. Sering disuruh beli ke kantin atau diejek, Bu, dibuat bahan bercandaan. Kadang saya merasa jengkel atau keterlaluan. Oh, jadi kamu dulu pernah jadi korban bully ceritanya ini. Ya, Heeh. Terus kamu merasa jengkel ya kalau misalnya kamu dibully oleh kakak kelasmu itu tadi. ya, Bu. Oke, memang apa ya, kalau kita dibully, kita itu tidak bisa melawan. Kita cuma dalam hati merasa sebel, merasa jengkel. Saya paham dengan perasaan kamu. Nah, tapi gimana? Sekarang kan kamu malah melakukan tindakan seperti itu ke temanmu. Iya, Ya, Bu. kamu melakukan tindakan yang sama. Gimana itu ceritanya? Saya melakukan hal yang sama, Bu, ke teman-teman saya. Jika mereka mencari masalah dengan saya atau membuat saya jengkel, biar mereka jadi takut dan nurut ke saya, Bu. Oke, iya. Vivi mengerti. Jadi kamu sekarang melakukan tindakan yang sama biar teman-teman juga nurut ya sama kamu ya. Ya, Kita sebagai manusia harus bisa mengontrol jika kita sedang emosi. Nah, bukankah melakukan tindakan bullying itu akan menjadi masalah yang baru nantinya? Benar gitu nggak sih? ya, Bu, benar, Bu. Oke, dari kejadian-kejadian yang sudah kamu ceritakan ke Bu Vivi, kamu sekarang menjadi kamu membuli teman kamu dan ternyata kamu juga pernah menjadi korban bullying pada saat kelas 8 ya, kamu kan sekarang kelas 9. Nah, di sini Bu Vivi menemukan masalah yang akan kita bahas, yaitu perilaku bullying. Betul begitu? Ya, Bu, betul. Oke. Nah, sekarang Bu Vivi akan menjelaskan tujuan konseling agar nanti diskusi kita bermakna dan terarah. Bagaimana pendapat kamu? Setuju nggak? Baik, Bu, setuju.
Oke, di sini dalam konseling ini bertujuan untuk mengubah pemikiran dan perilaku irasional kamu yang tadinya menyebabkan kamu melakukan tindakan bullying menjadi pemikiran dan perilaku yang rasional. Di sini nanti juga akan membantu kamu mengontrol emosi kamu dan tindakan negatif yang kamu lakukan. Apakah Rian sudah paham? Baik Bu, saya paham. Oke, kalau sudah paham dengan tujuan konseling ya, gini. Ya, Tadi kamu bercerita bahwa kamu pernah mendapatkan tindakan bullying dari kakak kelas kamu sebelumnya. Dan sekarang kamu melakukan hal yang sama agar kamu bisa disegani dengan teman-teman kamu ya. Kamu punya ya, pemikiran seperti itu. Benar begitu ya, Rian? ya Bu. Kenapa nak kamu punya pemikiran seperti itu? Apakah dengan tindakan lain, kan banyak tindakan bagus agar teman-teman mau segan terhadap kamu, mau berteman dengan kamu. Kenapa kamu memilih tindakan bullying? Karena kalau tidak begitu nanti teman-teman berani melawan saya Bu. Oh, jadi kamu takut teman-teman nanti melawan kamu ya? Nggak takut sama kamu gitu ya? Ya Bu. Oke. Gini, kalau kamu melakukan tindakan bullying hanya untuk kamu ingin disegani dengan teman-teman, hanya kamu ingin teman-teman takut terhadap kamu, apakah tindakan yang sudah kamu lakukan itu dengan cara seperti itu teman-teman malah suka sama kamu, malah suka berteman dengan kamu? Tidak juga Bu, banyak teman-teman yang menjauh karena saya mudah marah dan suka berbicara kasar. Baik. Kamu sudah mengerti ya, kalau tidak semua teman-teman kamu itu sebenarnya menyukai tindakan kekerasan kamu. Kamu tuh gampang emosi. Bu Vivi sudah banyak mendengar hal-hal itu. Kamu mudah sekali berbicara kasar ya, Le ya. Kamu Ya Bu. biasanya gampang sambil meso itu ya. Oke. Nah, kayak gitu kan. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah baik nggak sih? Meso itu bagus nggak sih? Sebenarnya tidak benar Bu, karena teman-teman tidak menyukai saya. Kadang di kelas saya tidak dapat kelompok dikarenakan mereka jengkel kepada saya. Iya, karena sikap kamu yang seperti itu bukan malah teman-teman mau dekat dengan kamu ya, Lea. Akhirnya kamu Ya, apa? Sekarang efeknya kamu pada saat di kelas, pada saat kelompokan, teman-teman gak ada yang mau sama kamu. Soalnya mungkin mereka takut, kok nanti kelompokan sama Rian, nanti anaknya disuruh ngerjakan nggak mau, marah-marah. Gitu kan pasti teman-teman kamu ya. iya Bu, Ada nggak yang ngomong gitu? ada Bu. Nah, baik, kamu sudah mengetahui bahwa hal yang sebenarnya tidak baik, itu kamu tetap melakukan. Apa yang harusnya kamu lakukan sih agar teman-teman yang tadinya jengkel ke kamu nantinya bisa nggak jengkel, bisa segan terhadap kamu. Apakah dengan tindakan kekerasan yang selama ini kamu lakukan, dengan emosi, ataukah dengan berperilaku baik dan saling menghargai kepada teman? Dengan hal-hal yang baik Bu, tidak menyinggung teman dan memaksa teman untuk menuruti apa yang saya inginkan. Oke, bagus sekali Rian. Kamu sebenarnya sudah tahu ya pemikiran apa yang harusnya sebenarnya kamu lakukan. Nampaknya kamu juga sudah memahami betul apa yang harus kamu lakukan. Nah, sekarang Bu Vivi tanya lagi. Setelah kamu sudah tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan, apakah Rian ingin merubah sikap yang sebelumnya menjadi apa yang barusan Rian katakan? Saya mau merubahnya Bu. Oke, senang sekali Bu Vivi mendengarnya. Kalau mau berubah benar-benar harus berubah ya, nggak cuman waktu konseling dengan Bu Vivi loh ya. Ya Jadi, Bu. nih, agar perubahan Rian bisa sesuai dengan keinginan Bu Vivi, bisa sesuai dengan keinginan Rian dan mungkin teman-teman yang lain, bahkan guru-guru di sekolah. Nah, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan bersama? Mau nggak? Setuju nggak? Ya Bu, setuju. Oke. Bu Vivi tanya nih sebelum kita membuat kesepakatan,
ada nggak sih hal-hal yang kamu suka di lingkungan sekolah ini? Ada nggak? Saya suka nongkrong di gazebo dekat kantin, Bu, dan saya suka meminjam gitar di ruang OSIS, Bu. Saya bawa ke gazebo sambil santai dengan teman-teman geng saya. Waduh, memang terdengar menyenangkan ya. Kalau kita santai, apalagi gazebonya pinggir sawah itu kan ya. Kamu Ya, pinjam gitarnya anak-anak OSIS gitu. Sering nggak pinjam kayak gitu? sering, Bu. Oke. Jadi kamu punya kesenangan di sekolah, pinjam gitar, bermain musik sambil santai di gazebo. Oke. Gini, kalau begitu gimana kalau kita membuat yang namanya kesepakatan reinforcement antara Bu Vivi dan Tian. Reinforcement, apa itu, Bu? Jadi gini, Bu Vivi jelaskan. Reinforcement adalah salah satu teknik yang diberikan agar konseli atau Rian di sini termotivasi untuk merubah perilaku negatif kamu tadi yang suka bullying ya. Nah, jika nanti kamu bisa menjalankan perubahan sesuai dengan kesepakatan kita, perjanjian kita, maka kamu akan mendapatkan yang namanya reward, penghargaan atau hadiah dalam bentuk nanti yang sudah kita sepakati. Namun, kalau sudah ada reward, berarti nanti ada yang namanya apa? Punishment atau hukuman jika kamu tidak bisa melakukan perubahan sesuai dengan kesepakatan kita, atau bahkan dalam beberapa waktu nanti Bu Vivi pantau, kamu mengulangi lagi bullying. Bu Vivi mendapatkan laporan lagi bahwa kamu melakukan tindakan bullying. Gimana? Sudah paham nggak apa itu reinforcement? Tahu, sudah. Apa? Jadi nanti gimana? Jadi nanti kalau saya bisa berubah, tidak melakukan bullying, saya akan mendapatkan hadiah ya, Bu. Dan kalau saya gagal, saya akan dihukum. Nah, benar sekali. Jadi gini ya, di sini Bu Vivi jelaskan lagi, tekankan lagi, kalau hadiahnya itu bukan nanti Bu Vivi memberikan sepeda atau memberikan TV ya, Rian, bukan kayak jalan santai. Nah, ya. Jadi gimana kalau rewardnya nanti hal yang tadi kamu suka itu, tadi kan kamu bilang kamu suka pinjam gitar dan di nongkrong di gazebo dekat kantin situ ya. Iya. Gimana, mau nggak? Mau, Bu. Tapi nggak sepuasnya ya, Le. Nanti dipikir, nggak apa-apa sama Bu Vivi aku main gitar sama nongkrong di gazebo, jadi kamu seenaknya. Bukan seperti itu. Di sini saya jelaskan, saya clearkan lagi bahwa kamu boleh menggunakan gitarnya anak-anak OSIS atau nongkrong di situ pada saat istirahat. Nah, pada saat istirahat nanti kamu bisa bergabung dengan teman-teman yang lain di situ, bisa bercengkrama sambil mendekatkan diri dengan teman-teman. Nah, selain itu, kamu juga bisa menggunakan pada saat jam kosong kalau tidak ada gurunya, dengan catatan setelah menyelesaikan tugas dari gurunya dan tidak mengganggu kelas dan teman di kelas yang lain. Gimana? Setuju nggak? Setuju, Bu. Oke, deal ya ini ya untuk rewardnya. Bu Vivi ulangi lagi, kamu boleh pinjam gitar OSIS, nanti Bu Vivi juga akan koordinasi dengan OSIS yang biasanya di ruang OSIS yang jaga. Nanti Rian kalau misalnya sudah melakukan beberapa perubahan, menampakkan tindakan Rian yang positif, nanti Rian boleh pinjam gitar OSIS dan membawa ke gazebo. Tapi nanti kalau sudah selesai dikembalikan lagi ya, Nak ya, ke ruang OSIS ya. Iya, Bu. Sip kalau begitu. Nah, kalau sudah ada reward, ada yang namanya apa tadi? Gagal. Ya, kalau berhasil berarti ada lawan katanya gagal. Kalau gagal apa? Mendapatkan apa? Hukuman. Nah, dihukum. Jadi hukumannya apa, Bu Vivi? Nah, hukumannya gimana kalau karena kamu tadi sudah
Kalau berhasil kamu mendapatkan reward boleh pinjam, berarti hukumannya nanti tidak boleh pinjam gitar lagi. Ya, Ya, gak boleh nongkrong-nongkrong lagi di gazebo, sudah wes sing anteng di kelas. Nah, selain itu karena tindakan Rian bullying ini kan sudah beberapa kali dilakukan. Maka dari itu Rian juga akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan sekolah. Karena di sekolah kan sudah ada tata tertib dan poinnya ya. iya Bu. Tuh, jadi hukumannya selain Rian tidak diperbolehkan lagi meminjam gitar di ruang OSIS, nanti juga Rian akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Sepakat ya? Sepakat Bu, siap Bu. Saya akan tunjukkan bahwa saya bisa berubah dan tidak membuli teman-teman lagi dan bersikap baik agar teman-teman mau dekat dengan saya. Waduh, sewenang Bu Vivi ini mendengarnya. Ya, jadi gini, agar kesepakatan yang tadi itu tidak cuma terucap, biasanya kalau sudah cuma terucap saja nanti 2 hari lagi nanti kamu lupa yang sudah kita sepakati. Gimana nanti Bu Vivi akan berikan formulir seperti bukan formulir sebenarnya. Itu nanti isinya kesepakatan antara kita tadi. Nanti Rian saya beri filenya di WA, nanti bisa di-print di rumah, diisi, di situ nanti ada kesepakatan reward dan punishment yang sudah kita sepakati. Nanti Rian tanda tangan di situ. Besok pagi waktu ke sekolah dikumpulkan ke Bu Vivi ya. Nanti Bu Vivi juga tanda tangan di situ. Kalau tidak ada yang, maksudnya kalau nanti sudah dikirim dari WA, kalau masih ada yang belum ngerti nanti kamu bisa tanya ke Bu Vivi ya. Iya Bu. Gitu ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan, Bu Vivi simpan. Bu Vivi simpan agar nanti itu menjadi pengingat Rian sudah berubah nggak ya? Kalau Rian sudah mulai melenceng lagi, saya ingatkan dengan reinforcement yang telah kita buat, gitu ya. Oke. Gimana perasaan kamu setelah mengikuti konseling beberapa menit ke belakang dengan Bu Vivi? Saya sangat lega Bu, seperti mendapatkan pencerahan dan menyadari bahwa pemahaman yang saya yakini selama ini salah dan saya ingin merubahnya. Oke, senang sekali Bu Vivi dengarnya. Jadi selama ini yang kamu yakini bahwa dengan melakukan tindakan bullying yang seperti kamu contoh dari kakak kelasmu dulu, kamu berpikirannya biar teman-teman nurut. Tapi ternyata teman-teman banyak yang tidak suka. Ya, akhirnya kamu juga kesulitan pada saat kelompokan di kelas kamu nggak pernah dapat kelompok. Nah, ternyata Rian sudah tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak baik ya nak ya. Iya Bu. Nah, sekarang Rian juga mau berubah menjadi lebih baik, tidak membuli teman-temannya lagi, tidak menyuruh teman-temannya lagi. Jika Rian emosi, jika Rian merasa marah, Rian tidak boleh berkata-kata kasar. Rian harus bisa mengelola emosinya, gitu ya. Iya Bu. Rian semangat nggak sih untuk berubah? Semangat. Waduh, senang Bu Vivi terlihat sangat excited. Nah, tentunya nanti akan lebih sukses bila kamu juga nggak hanya dalam kata-kata saja kamu tunjukkan dalam beberapa waktu dekat, terutama perubahan-perubahan kamu dan semua hal yang telah kita sepakati tadi. Nah, tapi dalam beberapa menit terakhir Bu Vivi sudah melihat kalau Rian sudah mengalami perubahan pemikiran tadi, yang tadinya Rian, iya Bu saya melakukan ini biar teman-teman saya segan terhadap saya. Nah, sekarang Rian juga sudah tahu bahwa tidak semua teman menyukai gitu. Nah, karena kamu sudah mengerti, kamu sudah menyadari, kamu sudah mau berkeinginan untuk berubah, saat ini Bu Vivi ingin membuat kesimpulan dalam proses konseling yang telah kita lakukan. Ya, gimana? Baik Bu. Oke, jadi gini,
semua tindakan bullying, baik yang secara verbal, non-verbal, bahkan sekarang ada yang namanya cyberbullying itu tidak baik dan membawa dampak buruk, bukan hanya bagi korban bullying, tetapi juga pelaku bullying. Contohnya apa? Kamu sendiri. Kamu dulu ternyata, Bu Vivi kira kamu pelaku saja, ternyata kalau dengar cerita dari kamu juga merupakan korban bullying dari kakak kelasmu dulu. Nah, di sini juga kita harus ambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh mengutamakan emosi dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi kayak kemarin yang kamu bertengkar dengan teman kamu karena kamu merasa ketua geng, membela teman dengan emosi, akhirnya jadi masalah baru, ya kan? Nah, jangan diulangi lagi. Di situ juga nanti banyak cara lain, ya nggak? Banyak cara lain yang lebih bagus, yang lebih baik, agar teman-teman mau dekat dengan Rian, agar teman-teman mau bergaul dengan Rian, agar kamu juga disegani oleh teman-teman, bukan dengan cara-cara yang kasar. Berkata-kata kasar itu juga tidak apa, Nak? Oke. Oke, sip. Diingat-ingat. Gimana? Sudah paham? Iya, Bu. Sudah paham. Sudah paham ya? Sudah tahu apa yang harus dilakukan dan dirubah, Nak? Sudah tahu. Oke. Jadi nanti dalam beberapa waktu Bu Vivi juga akan memantau terus kegiatan Rian di sekolah, perilaku Rian di sekolah. Jadi Rian harus ingat apa yang sudah kita bahas di sini hari ini, apa yang sudah kita sepakati bersama, gitu ya. Nah, saya rasa hampir 40 menit tadi ya Bu Vivi dengan Rian kesepakatannya. Gini, nanti setelah konseling ini selesai, Rian kan saya beri reinforcement itu tadi ya, formulirnya di WA, nanti bisa Kak Rian lihat. Kalau masih bingung, Rian bisa WA ke Bu Vivi ya. Terus nanti sudah diisi, besok jangan lupa dibawa, diberikan ke Bu Vivi. Nah, untuk beberapa waktu ke depan mungkin Bu Vivi juga masih ingin ngobrol-ngobrol dan berkonseling dengan Rian seperti ini. Rian tidak keberatan kan? Tidak, Bu. Oke, sip. Jadi nanti sewaktu-waktu Bu Vivi panggil ke ruang BK atau misalnya kita bertemu lagi di Google Meet seperti ini, nanti akan saya beritahu untuk memantau perkembangan kamu, apakah sudah kamu lakukan sesuai kesepakatan atau tidak, ya, gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri konseling kita kali ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Rian yang masih belum paham mungkin. Tidak, Bu. Tidak paham. Sudah paham ya, Nak ya? Ya. Sudah semangat untuk berubah? Sudah. Nanti ditunjukkan ke teman-temannya. Memang perubahan itu kita tidak bisa langsung berubah jerat gitu, tidak bisa. Kita bisa merubah itu sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Nanti lama-lama orang akan menyadari, oh iya, Rian sekarang nggak gampang emosi. Rian sekarang nggak suka ngejek, seperti itu. Ya, jadi bersikap baik, berteman dengan siapapun, jangan hanya dengan gengnya saja. Gitu ya, Rian ya? Ya, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Bu Vivi rasa Rian juga sudah tahu, sudah paham apa yang akan Rian katakan, apa yang akan Rian lakukan. Pemikirannya yang tadinya sudah yang irasional, sekarang saya rasa sudah rasional karena Rian sudah memiliki komitmen untuk berubah. Ya, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita baca hamdalah dulu bersama-sama ya. Alhamdulillah. Alamin. Semoga dengan
proses konseling kita yang pertama ini, Rian benar-benar bisa merubah perilakunya yang tadi tidak rasional dan pemikirannya yang tidak rasional menjadi pemikiran yang dan perilaku yang rasional, yang membawa nanti dampaknya baik terhadap Rian dan orang-orang di sekitar Rian. Gitu ya, Nak ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih banyak Rian sudah mau meluangkan waktunya untuk berkonseling dan mengobrol banyak hal dengan Bu Vivi. Ya, sama-sama, Bu. Oke, semangat ya Nak ya berubahnya. Ya, Oke, Rian mau kemana habis ini? istirahat. Oke, mau istirahat. Silahkan boleh kalau mau istirahat, mau mengakhiri Google Meet, enggak apa-apa. Terima kasih banyak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Rian. Ya, Bu.